Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih karena selalu update video terbaru di channel YouTube ini. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah misteri dari teman kita dengan inisial RS. Katakan saja nama saya RS. Saya adalah seorang mahasiswa dari salah satu kampus yang ada di Tuban, Jawa Timur. Dan sekarang saya menjadi seorang guru. Kisah ini aku ceritakan ketika aku di masa KKN dulu di desa W. Kisah ini merupakan pengalaman aku yang akan kubagikan kepada kalian, dengan tujuan berbagi pengalaman bahwa di hutan memang tidak bisa kita buat untuk sembarangan. Dulu pada semester 6, saya dan teman-teman saya dari program pendidikan PGSD ditugaskan untuk KKN di desa W yang berada di salah satu desa di Tuban. Desa W tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah desa yang sangat terkenal akan wisatanya, yaitu sumber mata air. Namun, kisah ini tidak lain dan tidak bukan, tidak membahas tentang mata air itu. Karena peristiwa mistis yang saya alami bukanlah di situ, melainkan di hutan sekitar desa W. Alas atau hutannya bikin saya dan teman-teman saya kampus biru angkatan 2012 melewati banyak kisah-kisah mistis. Saya dan teman-teman melaksanakan KKN di sana selama 1 bulan. Saya bertempat di rumah baru yang masih kosong, yaitu milik dari saudara Ibu Lurah Y. Peristiwa itu bermula ketika kita berada di dalam rumah almarhum Bapak Ibu Lurah Y. Ketika saya dan teman-teman saya diberi nasihat oleh almarhumah Bapak dari Ibu Lurah, kita dilarang berbuat atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh ketika di hutan. Dan waktu itu tiba-tiba lampu mati seketika. Seketika kita lari keluar dari rumah dan barulah lampu menyala kembali. Bapak Ibu Lurah bilang mereka menyambut kedatangan kalian. Saya bertanya, mereka siapa, Pak? Lalu almarhum Bapak dari Ibu Lurah tersebut meninggalkan saya dan teman-teman saya tanpa patah kata pun. Ketika pagi datang, saya dan teman-teman KKN diajak oleh Mas A, yaitu keponakan dari Ibu Lurah, ke sumber mata air. Kami diperlihatkan salah satu sumber mata air yang alami yang berada di dekat dengan sungai dan tampak bekas jembatan rel kereta api yang masih berdiri kokoh dan tidak hancur sampai sekarang. Lokasi mata air ini bukanlah lokasi mata air yang dibuat untuk wisata, melainkan benar-benar berada di tengah hutan. Setelah kita menikmati pemandian di mata air, kita bergegas pulang. Keesokan harinya, pagi-pagi kami sengaja tidak mengikuti teman-teman KKN yang lain. Kami pergi ke mata air itu untuk mandi. Anehnya, tanpa sadar kita lupa waktu dan tiba-tiba terdengar suara azan. Padahal kita berangkat ke situ pagi-pagi sekali. Dan kenapa
suara azan zuhur dan suara azan asar tidak terdengar, melainkan hanya suara azan maghrib. Lalu kita beranjak pulang. Tiba-tiba kunci motor yang tadinya kita bawa, yang tidak kita cabut dari motor itu, ternyata tidak ada. Seketika kita mencari dan tetap tidak ada. Tapi ketika si David membaca basmalah terus meneruskan untuk mencari kunci, tiba-tiba kunci motor itu dua-duanya dilempar dari atas sehingga mengenai knalpot motor hingga berbunyi kentang. Waktu itu knalpot motor Satria. Seketika kita pulang tergesa-gesa. Akhirnya kami menceritakan kejadian ini kepada Bapak Ibu Lurah. Beliau bilang, ada salah satu dari kalian yang sudah mengganggu mereka. Saya tanya, mereka siapa? Bapak Ibu Lurah hanya menjawab, cepat ngaku siapa yang sudah buat ulah di sana. Lalu saya ingat, yang bikin ulah tersebut adalah saya. Saya tidak sengaja kencing di atas sejajen di bawah pohon kelampok. Dan itu pun tidak sengaja. Selesai kencing, saya baru menyadari bahwa itu adalah sesajen. Lalu kami bertiga disarankan oleh Bapak tadi untuk meminta maaf ke tempat tersebut keesokan harinya. Berangkatlah lagi di keesokan harinya kami bertiga. Lalu saya meminta maaf kepada siapa penunggu yang ada di sana. Ketika mau balik dari tempat itu, kami masih diganggu. Motor fiction saya yang di joknya itu kemudian oncat-ancit hingga teman saya yang saya bonceng jatuh. Lalu saya menolongnya bergegas kembali ke base camp, tempat kami tidur dan kumpul. Kejadiannya yang lebih menyeramkan lagi adalah teman saya yang mahasiswa asal Bojonegoro. Ketika beranjak dari dusun D, salah satu dusun di desa W, itu kita untuk menempuhnya saja harus naik jalan yang sulit dan tinggi, medan curam. Kejadian pertama dialami David yang saat itu membonceng teman mahasiswi saya, Nurul, salah satu mahasiswi yang berasal dari Bojonegoro ini. Mereka berdua naik motor Revo hitam, dan ketika naik, mereka berdua tanpa menyentuh apapun tiba-tiba hilang kendali dan jatuh. Untung saja jatuhnya ke kanan. Jika sampai waktu itu jatuhnya ke kiri, mungkin mereka sudah meninggal karena masuk ke dalam jurang. Kita semua tetap melakukan perjalanan setelah menolong mereka berdua. Dan setelah kita melakukan bakti sosial dari teman-teman KKN kepada warga desa W yang di dusun D tadi, kita balik turun ke rumah Bu Lurah. Disinilah awal dari kecelakaan tragis tersebut. Teman saya bernama Sofi yang pada saat itu sendirian naik motor, tiba-tiba menyalip saya dan teman-teman yang lainnya. Padahal posisi kita itu ada di turunan dan ketinggian. Tiba-tiba Sofi meluncur dengan kencang dan kami semua menjerit melihat itu. "Ah, Sofi!" Dan akhirnya Sofi masuk jurang. Motornya pun rusak parah
Dan si Sofi langsung tidak bisa jalan karena yang. Dan kita angkat ke motor, lalu kita buru-buru balik. Dan karena salah satu mahasiswa yang bernama kebetulan adalah anak indigo, dia bilang pada kita semua, ada seorang wanita yang berbaju putih berambut panjang mendorong motor si Sofi sambil melayang. Di situ kami semua langsung buru-buru meninggalkan tempat tersebut dan pergi kembali ke base camp. Akhirnya kami manggil tukang urut untuk memeriksa Sofi, dan motor si Sofi yang kami tinggalkan di TKP itu dijemput memakai mobil L300 milik Ibu Lurah. Nah teman-teman, itulah secuil cerita dari banyak cerita yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi tangan saya sudah capek untuk menuliskan cerita dan menceritakan kepada kalian. Kalaupun ada pengalaman lainnya bisa kalian kirimkan. Jadi itulah cerita dari teman kita RS yang telah menceritakan kisahnya ketika KKN di Desa Wi. Itu artinya kenapa teman-teman? Jadi kita itu harus berhati-hati dalam semua tempat, dan kita itu harus menjaga sopan santun kita di semua tempat, bahkan di tempat yang kosong. Karena di dunia ini tidak hanya kita seorang yang hidup di dunia, melainkan ada makhluk lain, ciptaan Allah yang berada di muka bumi. Dan kita seharusnya saling menghormati satu sama lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Berusahalah kita menjaga adab kita di semua tempat, dan perbanyaklah membaca doa agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita kisah misteri kami di Desa Wi, desa sumber mata air yang penuh misteri. Kita lanjutkan di kisah-kisah berikutnya, kisah mistis yang super. Jangan lupa bagi kalian yang suka video ini, klik like dan subscribe. Terima kasih telah mendengarkan.